Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Buka hati kita untuk jamahan kuasa Roh Kudus-Nya yang sanggup mengubah kehidupan kita. Kita percaya firman-Nya hidup dan berkuasa bagi setiap kita yang percaya dan mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Kau yang layak. Mari buka hatimu. Sembah Dia sekali lagi. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, menjamah setiap hati kami Tuhan. Umat-Mu yang memuji dan menyembah Engkau Tuhan, di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau Yesus. Pada saat ini Tuhan, kami datang kepada Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dan berdaulat bagi kami umat, membawa seluruh hidupku sebagai penyembah. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur buat kasih setiamu yang Kau nyatakan bagiku, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hidupku hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak Tuhan dipuji dan disembah. Hanya Kau Yesus. Katakan dengan lembut. Hanya Kau yang layak. Mari sambil bangkit berdiri kembali, kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Yang layak. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau Yesus. Hanya Kau yang layak. Benar Tuhan, hanya Engkau yang Hanya layak. Kau yang layak Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan. dipuji dan disembah. Hanya Kau Tuhan. Hanya
yang layak, hanya Kau yang layak. Amin. Dipuji dan disembah, hanya Kau Yesus. Dipuji dan disembah, hanya Kau Yesus. Amen. Benar Tuhan, hanya Engkau yang layak. Karena Engkau Tuhan, Engkau Allah, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau Tuhan bagi kami, Engkau Allah di dalam hidup kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti untuk memuji-Mu. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah-Mu. Karena Engkau yang layak untuk dipuji. Berbicaralah ya Tuhan, sampaikan pesan-Mu pada kami semua. Kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, hanya untuk fokus kepada kebenaran firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Mari Tuhan, kami siap untuk menerima benih firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara dikasih Tuhan. Thank you, worship leader. Oke. Shalom saudara. Bagaimana kabar saudara saat ini? Luar biasa. Di dalam satu terjemahan yang lain waktu ditanya, dikatakan dalam firman itu dibilang begini, bahwa betapa beruntungnya kita. Karena kita mempunyai Allah yang penuh dengan kasih, kuasa, dan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Katakan betapa beruntungnya saya. Amen. Saya juga beruntung bahwa saya ada di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan tentunya, juga kepada gembala sidang semua, dan ibu juga para pemimpin di gereja lokal, untuk saya boleh ada di tempat ini. Beberapa waktu yang lalu memang saya pernah, saya lupa tahunnya, di waktu itu bersama dengan Pak Hari juga ya. Kalau nggak salah masih di Penyet ya, restoran atau apa, kalau tidak salah pada waktu itu, saya juga lupa gitu. Tapi saya bersuka sekali bahwa saya ada di tengah-tengah saudara. Saya datang dengan istri saya. Ya. Kalau nggak bisa lihat ke depan, bisa lihat ke layar, mungkin bisa kelihatan di layar itu. Oke, ini dia. Ini istri saya ada di belakang. Dia cantik sekali gitu, saudara. Ya. Terus dia bilang saya ganteng. Saya bilang itu cukup untuk saya. Saudara nggak setuju saya ganteng juga nggak apa-apa. Yang penting istri saya setuju. Dan saya percaya bahwa kalau kita di dalam Tuhan, yang laki-laki itu pada ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Setuju nggak? Amen. Nah kalau setuju coba bilang, kalau laki katakan kau ganteng, jangan bilang cantik. Tapi kalau perempuan katakan engkau cantik. Amen. Haleluya. Satu kehormatan bagi saya untuk menyampaikan sebagian dari firman Tuhan, dan biarlah benih firman ini sungguh tertanam dan berbuah di dalam hidup kita. Ya. Mari kita sungguh-sungguh fokuskan kepada firman Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang berbicara kepada setiap kita. Mungkin saya akan bicara 10 menit, 20 menit, mungkin lebih. Tapi yang paling penting adalah satu patah kata dari Tuhan. Itu lebih dari cukup. Amen. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 berbunyi demikian. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kisahnya adalah para rasul pada waktu itu mereka pergi dari satu kota ke kota, dari satu desa ke desa, dan kemudian mereka sampai di Antiokhia. Nah, waktu mereka sampai di Antiokhia ada banyak kebenaran firman yang disampaikan, dan kemudian ayat ini mencatat bahwa itu pertama kalinya mereka disebut Kristen. Ya, pertama kali disebut Kristen. Bahasa aslinya Kristianos, yang artinya adalah pengikut Kristus. Yang artinya adalah pengikut Kristus. Saya percaya bahwa kita semua di sini adalah pengikut Kristus. Amin. Mungkin masih ada yang simpatisan Kristus, tapi nggak apa-apa.
Saudara pasti tidak pernah dikecewakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Karena dia Allah yang setia. Nah, kita ini disebut Kristen. Saya nggak tahu apakah KTP kita tertulis Kristen atau tidak. Karena ada orang-orang yang KTP-nya nih masih ditulis agama masih bukan Kristen karena yang lalu. Jadi belum sempat rubah KTP gitu saudara. Nah kita ini disebut Kristen. So pertanyaannya adalah mengapa kita menjadi Kristen? Ini satu pertanyaan yang sangat sederhana. Ya, ini datang kepada kita semua dan kita perlu menjawab. Mengapa kita jadi Kristen? Mengapa saya jadi Kristen? Mari kita tidak pikirkan orang yang di sebelah kita, tapi pertanyaan ini kan perlu dijawab. Mengapa menjadi Kristen? Ya, ya karena saya pengikut Kristus. Tepat sekali, tepat sekali. Tapi sekali lagi perlu kita sungguh-sungguh untuk bisa menjawab mengapa kita jadi Kristen. Nah, ada beberapa peristiwa di dalam Lukas, di dalam kitab Lukas dikatakan bahwa begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ya, dikatakan demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Peristiwanya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus mengajar. Ya, dia mengajar dan dia mengambil tempat di atas sebuah perahu di pinggir daripada Danau Galilea. Dia mengajarkan banyak kebenaran firman Tuhan. Dan setelah itu dia berkata kepada murid-muridnya. Nah ini kita dapati di sini. Yuk kita pergi ke tengah yuk katanya gitu. Kita pergi ke tengah kemudian kamu tebarkan jalamu. Tapi reaksi daripada Simon itu gini. "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Siapa Simon? Simon adalah seorang yang ahli sekali di dalam menjala ikan. Dia ahli sekali di dalam menangkap ikan. Dia bukan orang baru di situ ya. Nah, sepanjang malam udah kerja keras tapi nggak dapat apa-apa. Akhirnya Simon bilang begini, "Tapi karena engkau yang berkata, oke, kami akan menebarkan jala juga." Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Di ayat yang selanjutnya dikatakan dalam Lukas 5 ayat 11 dikatakan, "Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus." Kalau kata mengikut Yesus kita sebut sebagai Kristen, maka mereka menjadi Kristen karena mereka lihat mujizat. Bagi Simon Petrus itu mujizat yang besar. Mereka ahli, gak mungkin. Itu kalau mereka bisa bicara berdebat sama Yesus. Gak mungkin ini sekarang musimnya bukan untuk menjala ikan dan seterusnya. Mungkin dia bisa berdebat seperti itu. Tapi dia coba nurut. Kemudian dia lihat mujizat. Jadi yang pertama begini. Ada banyak orang menjadi Kristen karena lihat mujizat. Gitu. Salahkah itu? Enggak dong. Karena memang Yesus itu seringkali mendemonstrasikan kuasa Allah agar banyak orang bisa percaya bahwa dia adalah yang diutus Bapa di surga. Dia Allah sendiri. Ada banyak mujizat lain. Misalnya satu saat ada banyak orang berbondong-bondong itu mengikut dia. Kemudian hari menjelang sore. Dan Yesus berkata kepada muridnya, "Berikan mereka makan." Sebelumnya muridnya bilang, "Waduh bagaimana? Suruh mereka pulang." Yesus bilang enggak, "Berikan mereka makan." Dan murid-murid bagaimana bisa kasih makan? 5.000 orang lebih. Alkitab mencatat demikian. Sedangkan uang ini 200 dinar juga enggak cukup. Tapi ada seorang anak kecil membawa 5 roti 2 ikan. Dan mujizat itu terjadi. Semua makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Kemudian begini, sisanya 12 bakul. Setelah itu Tuhan Yesus pergi meninggalkan tempat itu. Mereka mencari Yesus. Sampai satu saat di dalam kitab Yohanes dikatakan begini. Bahwa akhirnya mereka menemukan Yesus. Karena mereka mau mengikut
Yesus. So sekali lagi mereka mengikuti Yesus, kalau mau dijabarkan dengan sekarang disebut sebagai Kristen, karena memang mereka lihat mujizat. Mujizat apa? Seputar kampung tengah katanya. Seputar makan minum. Ya, ada seseorang yang dia seorang istri punya beberapa anak. Kemudian suaminya ini berselingkuh, meninggalkan dia. Bahkan pada akhirnya suami ini kembali berselingkuh dengan pembantu rumah tangga. Dan pembantu rumah tangganya dibawa ke rumah dan terus suaminya ini mengadakan hubungan intim dengan pembantunya di rumah mereka, di kamar pribadinya. Sampai satu saat suami ini pergi meninggalkan rumahnya bersama dengan pembantunya. Nah, istri ini terlunta-lunta. Dia terlunta-lunta, akhirnya dia harus hidup di bawah kolong jembatan. Dengan beberapa orang anak. Dia hidup di bawah kolong jembatan dan dia bilang begini, siapa saja yang bisa menolong aku untuk makan minum aku dan anak-anakku, aku akan mengikut dia. Loh ya, kabar baiknya begini, yang datang orang Kristen gitu. Akhirnya dia menjadi pengikut Kristus karena ada orang yang menolong dia. Kemudian akhirnya hidupnya kembali dipulihkan, dia kembali ke rumah. Dan yang luar biasanya begini saudara, anak dari hasil perselingkuhan suaminya itu dia juga yang pelihara. Dan dia yang urus suaminya sampai suaminya meninggal. So dia terima Yesus, dia menjadi pengikut Kristus karena memang ada yang menolong dia. Nah, ada banyak alasan orang-orang itu mengikut Yesus. Ya. Saya sendiri bukan Kristen dari kecil. Dan kalau istri saya memang dia keluarga Kristen. Dia dari papanya itu majelis satu gereja gitu saudara ya. Dan saya simpatisan Kristen pada waktu itu. Nah, kami tinggal di Jakarta, istri saya lahir di Jakarta, kami besar di Jakarta. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Bali. Yang waktu kami pindah ke Bali itu di tahun 87, 88. Jadi Bali belum, Denpasar belum seramai sekarang gitu saudara ya. Kemudian saya mulai ikut-ikutan. Oh ada KKR, wah saya ikut diajak sama istri saya. Ya. Diajak, oh ada KKR, wah saya seneng. Itu sudah tahu pendetanya lucu gitu saudara. Berapa banyak orang datang ke KKR karena pendetanya lucu. Saya nggak tahu di sini ada apa enggak. Jadi kalau ditanya, tadi firmannya apa? Lucu gitu saudara. Tapi paling enggak saya jadi mau datang lagi. Jadi ini pendetanya ini dari Jakarta, dia datang lagi dan selalu saya ke situ. Jadi saya mulai suka. Saya mulai suka dan sampai satu saat karena kami pindah kembali dan kehidupan kami itu sangat-sangat terpuruk dari sisi ekonomi. Sampai akhirnya saya bilang begini, kalau engkau Yesus, Allah yang disembah oleh istriku, bisa memberikan makan kepada aku sekeluarga, aku akan mengikut engkau. Kembali lagi apa? Soal kampung tengah. Gitu. Tapi Tuhan buktikan. Memang satu perjalanan yang panjang. Nanti saya kalau ada waktu saya bisa cerita lagi. Tapi Tuhan buktikan bahwa kami dipelihara secara luar biasa. So kembali di sini bahwa kita ketemu bahwa mengikut Yesus karena mujizat, karena pertolongan dan sebagainya. Nah, ada satu peristiwa lain. Satu saat Tuhan Yesus itu ada di sebuah kapal bersama dengan para muridnya. Dan Tuhan Yesus tidur saudara. Dia tidur. Yesus itu rileks loh saudara. Kalau kita ikut Yesus pasti bisa rileks. Amen. Kita pasti bisa rileks. Karena kita tahu bahwa dia gak pernah terlelap. Dia yang menjaga kita. Dia yang menyertai kita. So kita bisa rileks betul saudara. Apapun boleh terjadi. Tapi kita bisa rileks karena dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah satu saat pada waktu ada badai, murid-murid itu ketakutan. Sekali lagi bahwa murid-murid ini adalah orang-orang yang ahli di seputar Danau Galilea. Mereka ahli dan mereka terbiasa mendapati badai seperti itu. Terbiasa. Jadi kalau ada badai, biasa, lumrah. Tapi saat itu badainya begitu luar biasa. Sampai mereka yang sudah terbiasa menghadapi masalah seperti itu ketakutan sampai mau mati rasanya. Dan begitu mereka ketakutan, mereka bangunkan Yesus, Guru, kami bisa mati. Dan kemudian Tuhan Yesus bangkit, dia rileks, dia bilang diamlah, maka badai itu diam. Sekali lagi para murid bilang, siapa dia ini? Kok alam aja bisa nurut?
Jadi murid-murid melihat lagi mujizat yang seperti itu. Dia melihat mujizat dan mereka pelan-pelan semakin percaya dan terus mengikut Yesus. Banyak peristiwa lain lagi. Misalnya pada waktu satu saat mereka ada juga di Danau Galilea. Kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air. Mereka bilang, siapa itu? Oh, itu hantu. Itu kalau orang gak kenal Yesus ya. Kalau gak kenal Tuhan, bisa salah kenal dia loh saudara. Ya. Tapi kita kenal dia, amin. Jadi mereka bilang itu hantu. Tapi yang satu bilang, enggak itu Tuhan. Kemudian Petrus lagi. Ini Petrus ini orangnya, ini ya dia bersemangat sekali gitu ya. Dia bilang, kalau betul engkau Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan Yesus itu paling suka ditantang saudara. Paling suka ditantang. Oh turun aja jalan dia bilang gitu. Turun dan dia jalan. Tapi waktu dia dengar suara angin dan sebagainya. Dia mulai ragu, iman dia ragu. Kemudian mulai tenggelam dan Yesus mengangkat dia. Dan kemudian terus berjalan di atas air. Sekali lagi mujizat demi mujizat demi mujizat. So saya kembali. Kita disebut Kristen, pertanyaannya. Mengapa kita jadi Kristen? Mengapa kita jadi Kristen? Karena ada begitu banyak orang. Begitu gak lihat mujizat. Mereka mulai ragu. Apakah kita melihat mujizat baru kita jadi Kristen? Terus kalau gak ada mujizat gimana? Lihat bangsa Israel di padang gurun. Mujizat demi mujizat demi mujizat. Tapi ada saat-saat mujizat itu gak ada. Dan mereka mulai bersungut-sungut dan mereka mulai marah-marah. Apakah kita ikut Kristus? Kita menjadi pengikut Kristus. Kita menjadi Kristen karena berita tentang kemakmuran? Atau kamu kalau ikut Yesus pasti damai sejahtera deh. Pasti sukacita yang betul-betul sukacita surgawi deh. Tapi realitanya kan kadang-kadang gak seperti itu. Betul saudara ya. Ada banyak yang bisa mengganggu. Apakah karena kesembuhan? Ya, apakah karena kesembuhan? Istri saya sakit divonis. Karena levernya sirosis. Tapi Tuhan sembuhkan dan Tuhan berikan dia lever seperti lever bayi. Yang Tuhan bilang begini. Yang dokter ahli bilang, enggak mungkin bu. Istri saya cuma bilang, ya ini terjadi dok. Ini pasti Tuhan, ya ini Yesus Tuhan saya. Ya kesempatan untuk memberitakan kebaikan. Apakah karena kesembuhan? Karena ada banyak orang yang sakit enggak sembuh. Apakah itu alasan untuk meninggalkan Kristus? Apakah itu alasan untuk tidak jadi Kristen? Ada sepasang suami istri, dia tinggal di Batam. Ini saking bersemangatnya. Dia tinggal di Batam dan kemudian istrinya ini dia kanker. Kankernya itu di leher. Kankernya di leher sampai lehernya itu bolong. Aduh, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini mujizat. Ini karena kebaikan ya. Karena kebaikan Tuhan. Maaf saya minum, saudara belum boleh minum. Nah dia kanker bolong di sininya sampai kadang-kadang harus pakai selang. Gitu. Suaminya ini stroke. Jadi kadang-kadang suami itu tangannya dia bilang gini, mama lihat tanganku nggak bisa nurut, katanya gitu, suka muter sendiri. Istrinya tuh kalau bercanda ya, dia bilang gini, tiba-tiba, pak ada tulangku keluar dari sini. Suaminya bilang gini, di sop aja mah. Dia kanker yang seperti itu. Orang-orang yang datang berkunjung karena ini pertemanan. Kemudian yang datang ini kan biasanya muka sedih. Aduh kasihan kamu gitu. Tapi apa yang terjadi? Dia, kamu kenapa gak bilang mau datang? Kalau kamu mau datang aku mau masak. Justru dia mau masakin. Jadi ini siapa yang menghibur siapa? Ujungnya saudara tahu? Ini seorang hamba Tuhan yang melayani dengan sungguh-sungguh. Ujungnya gini, apakah mereka sembuh? Tidak, mereka meninggal. Nah, apakah hal-hal seperti itu bisa membuat kita ragu mengikut Kristus? Di dalam situasi sekarang ini, di tengah pandemi ini, ada banyak gangguan. Dari sisi ekonomi ada yang memang baik, tapi ada yang gak baik. Mungkin ada yang di PHK dan sebagainya. Nah, apakah menjadi ragu dalam mengikut Kristus? Saya sendiri pada waktu awal mengikut Kristus, itu awal-awal kami pindah ke Bali, ya, itu karena kami nggak punya penghasilan apa-apa, jadi saya harus jual topi payung di Pantai Kuta. Nah pada waktu itu kalau di Pantai Kuta itu
itu belum ada sekarang ini paguyuban pedagang acung. Dulu belum ada. Jadi kami gelap-gelap. Jadi kalau kita lihat mobil Satpol PP atau mobil dari Kelurahan Warajo, kita lari, semua lari. Kenapa? Karena kalau enggak ini diambil. Ini diambil. Dan kemudian saya harus berjalan kaki dari Denpasar sampai Pantai Kuto, itu kira-kira 13 kilo lebih. Saya nggak punya uang. Kalau saya waktu itu punya uang 50 rupiah, saya cuma beli ketimun, saya isap-isap supaya kalau langsung dimakan, itu nanti kalau haus lagi gimana. Tapi pada waktu itu saya tetap mau menantang Yesus. Bisa nggak kamu pelihara? Sekali lagi saya mau katakan, kalau ada saudara berkata, Yesus engkau sanggup nggak sih sembuhkan aku? Dia suka untuk ditantang. Yesus sanggup nggak pulihkan keluargaku? Dia suka untuk ditantang. Karena dia suka untuk menyembuhkan, memulihkan, dan memelihara hidup saudara dan saya. Nah pertanyaannya adalah, kalau itu nggak ada, terus gimana? Keadaan keluarga, terus gimana? Kalau masih belum lihat mujizat, belum lihat pemulihan, terus gimana? Apakah kita terus mau mengeluh? Apakah kita mau meninggalkan Kristus yang begitu baik dalam hidup saudara dan saya? Kalau saya katakan tadi bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung, di dalam bahasa Inggrisnya how fortunate we are, itu karena begini, dia nggak pernah melihat dosa kita yang lalu. Semua dihapuskan. Dia menebus hidup saudara dan saya. Dia bukan hanya menghapus dosa. Dia bukan menebus dosa saudara. Nggak ada ayatnya. Dia menebus hidup. Dia menghapus dosa, itu ada ayatnya. Kalau dia menebus hidup saudara dan saya, dosa kita dihapuskan. Hidup kita, keluarga kita, itu juga dipulihkan. Amen. So, saudara, kita ini orang-orang yang beruntung. Saya ajak lagi untuk lihat. Sebelum kita masuk untuk lebih dalam. Di dalam Matius 19 ayat 27 dikatakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Perhatikan pertanyaan Petrus. Ini orangnya terbuka belak-belakan ya. Bagus banget ya. Dia bilang, apa yang akan kami peroleh? Jadi peristiwanya gini, mereka mengikut Kristus. Dikatakan di ayat ini, kami sudah tinggalkan semuanya. Kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Kami mau bayar harga. Tapi lihat, di balik itu masih ada pertanyaan. Apa yang kami peroleh? Peristiwanya adalah pada waktu seorang anak muda datang kepada Tuhan Yesus. Dan kemudian anak ini disebut sebagai anak muda yang kaya. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana caranya untuk bisa hidup kekal. Kemudian Tuhan Yesus bilang gini, oke, kamu lakukan semua perintah Allah. Dia bilang, semua perintah Allah sudah aku lakukan. Saya pikir, wow, anak muda masih single, masih bujangan, kaya pula. Ini kalau ada anak perempuan, orang tua punya anak perempuan belum menikah, mungkin kira-kira ini bakal calon menantu. Kira-kira gitu. Kenapa? Karena firman Tuhan dia lakukan semua. Dan kemudian Tuhan Yesus tanya gini. Dia bilang begini, oke, baik, jualah semua itu, kemudian bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Jadi Kristen untuk semua. Dan apa yang terjadi? Anak muda ini kecewa. Dan waktu anak muda ini kecewa, dia pergi, Tuhan Yesus bilang begini, betapa sulitnya orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Dikatakan perumpamaannya antara unta dengan jarum. Lebih parah unta itu untuk masuk lubang, dikatakan nggak mungkin kan. Tapi orang kaya lebih sulit. Nah ini bukan soal perkara kaya atau miskinnya. Tapi ada berapa banyak orang karena harta meninggalkan Yesus. Berapa orang? Di sini enggak. Oke, enggak tahu. Saya pernah kerja, saya ini enggak dari lulus SMA langsung sekolah Alkitab, enggak. Saya pernah bekerja, ya kami berdua bekerja. Dan satu saat saya kerja di sebuah hotel, pemasaran hotel di Bali, di Bintang 4 di sana. Bos saya adalah orang Amerika, tapi dia juga mengikuti aliran kebatinan di Jakarta. Waktu itu ada Susila Budi Dharma namanya. Saya itu bos saya orang Amerika, kemudian staf semua itu orang-orang asing. Dan saya bekerja di sana, satu saat bos saya bilang begini, kamu ada yang gak beres dalam dirimu. Kamu harus ikuti
apa yang saya katakan. Jadi ngikuti, suruh begini. Nanti kamu akan ada yang terlepas dan kemudian kamu bisa lebih bagus, sukses dan sebagainya. Terus saya mikir, saya baru mulai ikut Yesus. Baru mulai jadi Kristen. Ya. Kemudian saya pikir gini, aku gak punya simpenan. Kalau aku diberhentikan kerja ini bagaimana? Akhirnya saya pikir, udah deh, saya mau ikut aja. Nanti saya minta pelayanan kelepasan. Gitu. Dari para hamba Tuhan di gereja gitu ya. Pada waktu itu saya masih bekerja. Dan pada waktu saya sedang berjalan di lorong dari hotel itu, tiba-tiba ada suara yang berkata begini, apakah kamu akan jual Yesusmu? Terus saya kaget, siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Terus saya jalan lagi, apakah kamu akan menjual Yesusmu? Karena gak ada orang, saya bilang gini, saya tahu ini pasti Tuhan. Saya masuk ke toilet, saya menangis. Kemudian saya bilang begini, Tuhan, Engkau Bapakku, aku anakmu. Maka istriku juga anakmu, anak-anakku juga anakmu. Aku tahu bahwa Engkau pasti dipelihara. Kemudian saya keluar dari sana, saya bilang sama bos saya, maaf saya gak bisa mengikuti. Dan saya diberhentikan hari itu juga. Saya diberhentikan kerja hari itu juga, saya gak punya uang simpenan pada waktu itu. Karena kontrak rumah tinggal sebulan lagi, kemudian anak saya yang kedua umur 1 bulan, kami gak punya simpenan apa-apa. Saya berhenti kerja. Dan dalam waktu 3 hari, ada orang Jepang yang menarik saya untuk bekerja sama-sama. Dan saudara tahu, bos saya justru pada akhirnya menjadi orang yang minta tolong sama saya. Tuhan bisa membalikkan situasi itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kalau itu tidak terjadi, apakah tetap jadi Kristen? Ada banyak istri yang mengalami bahwa suaminya mungkin gak manis lagi. Apa suaminya mungkin berselingkuh. Pertanyaannya, apakah dia tetap jadi Kristen? Ini pertanyaan yang datang kepada kita. Nah, saya kembali kepada ayat ini. Waktu Tuhan Yesus katakan bahwa orang kaya lebih sulit masuk ke dalam kerajaan surga. Para murid bilang, terus apa yang akan kami peroleh? Apakah kita mengikut Kristus hanya karena nanti saya akan peroleh ini, saya akan dapat ini. Atau mungkin anak muda bilang, nanti saya dapat jodoh kalau di gereja. Apa seperti itu? Apa yang akan kami peroleh? Kalau kita gak dapat apa-apa, tetap setiakah kita mengikut Kristus? Ada beberapa yang memiliki alasan begini, saya menjadi Kristen karena saya percaya Yesus adalah Allah. Amen. Saya percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Amen. Amen. Saya percaya bahwa dalam Kristus itu saya dipenuhi. Amen. Betapa beruntungnya. Semua ada banyak orang-orang yang punya alasan khusus. Mengapa kita jadi Kristen? Kemudian kita menjadi Kristen juga karena keputusan kita. Betul saudara ya? Betul ya? Kan ada lagu gini. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka. Betul saudara ya? Karena ini keputusan kita mengikut Kristus. Nah, oleh sebab itu mengenal Kristus menjadi penting sekali. Isunya menjadi penting sekali mengenal Kristus. Pribadi lepas pribadi punya banyak alasan. Apa yang Yesus Kristus Tuhan katakan tentang mengikut Dia? Apa yang Tuhan katakan? Di dalam Matius 16 ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, menjadi Kristen kan? Kan mengikut Kristus jadi Kristen, betul saudara ya? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ini berita pikul salib bukan berita yang enak didengar. Berita yang enak didengar, sakit disembuhkan, miskin diperkaya. Yes, Tuhan sanggup melakukan semua itu. Saya mengalami, saudara. Saya mengalami. Tetapi Tuhan bilang begini, pikul salib. Sangkal diri. Sangkal diri kan begini, kita gak berjalan seturut kehendak kita, betul gak? Kalau kita percaya bahwa Yesus lebih baik, jalan yang lebih baik, waktu dia katakan aku jalan, kenapa gak ambil jalannya dia? Untuk anak muda misalnya, kalau kita percaya bahwa pilihan Tuhan itu lebih baik, kenapa kita mesti pilih sendiri? Ini kan bagian dari
Sangkal diri. Oh pokoknya aku gak terima orang punya sejuta alasan. Pokoknya aku mau marah. Dan aku punya sejuta alasan untuk marah. Gak salah, tapi terus marah. Ini kan berita tentang sangkal diri juga. Berita tentang sangkal diri. Nah di ayat 24 ini. Kalau saya ajak untuk lihat dalam Message Bible. Saya kasih ininya, terjemahannya. Terjemahannya dari ayat ini berbunyi begini. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang ingin datang kepadaku. Siapa itu? Setiap orang. Siapa itu? Kita semua. Oke. Haruslah aku yang memimpin. Nah pertanyaannya adalah gini. Waktu kita jadi Kristen. Benar enggak Yesus yang mimpin? Benar enggak keputusan-keputusan itu adalah keputusan-keputusan dari Tuhan sendiri? Terjemahan lanjutnya, engkau tidak duduk di kursi pengemudi, aku yang mengemudi. Jangan lari dari penderitaan, peluklah penderitaan itu, ikutlah aku dan aku akan menunjukkan bagaimana caranya. So ayat ini di dalam terjemahan yang bebas dari Message Bible, dia bilang begini, saudara dan saya menjadi Kristen, Yesus yang harus memimpin. Betul? Pertanyaannya, apakah kita sungguh duduk diam mendengar Tuhan berbicara untuk Dia memimpin kita? Ini pertanyaannya. Karena kalau kita yang memimpin hidup kita sendiri, pantaskah kita disebut Kristen? Ini yang kita belajar untuk Tuhan yang pimpin. Saya sendiri pindah kerja dari satu tempat ke tempat lain. Saya bertanya sama Tuhan dan Tuhan bilang begini, kamu tinggalkan itu. Saya tinggalkan pekerjaan yang pertama, saya pindah ke tempat yang lain. Dalam 6 bulan tempat saya yang lama itu tutup, bangkrut. Kalau saya nggak dengar suara Tuhan, saya akan panik, saudara. Kalau Tuhan yang pimpin, kita akan menjadi lebih rileks. Amen? Ya, kita menjadi lebih rileks. Kemudian engkau tidak duduk di kursi pengemudi, aku yang mengemudi. Berapa waktu yang lalu anak saya yang kedua ini belajar setir mobil. Dia ikut kursus setir mobil. Kalau anak saya yang pertama, dia lebih dulu setir mobil karena dia nggak bisa pakai sepeda motor. Tapi anak saya yang kedua, wah dia kalau naik sepeda motor jago banget. Jadi dia asik di situ. Saya bilang, kapan kamu belajar juga untuk setir mobil? Sekali-sekali papa disetirin gitu, saudara. Seperti sekarang ini saya dari Banyuwangi ke sini berdua, saya nyetir sendiri gitu, saudara. Tapi saya nikmati perjalanan karena bersama dengan istri saya yang cantik. Nah, ayat ini bilang engkau tidak duduk di kursi pengemudi. Jadi waktu anak saya ini belajar, dia gurunya bilang nanti kamu begini, nanti kamu begini, nanti kamu begini. Setelah selesai 10 kali, gurunya bilang nanti kamu latih terus ya. Oh iya. Nah saya bilang kamu sudah selesai, kemudian sama papa deh pakai mobil papa. Cuman dia belajar waktu itu mobilnya tidak matic dan kemudian saya bilang pakai mobil papa ini matic. Jadi agak berbeda. Jadi pada waktu dia mulai keluarkan mobil dari garasi, saya ada di sebelah, saya ngomong, nanti kamu begini ya, karena mobil matic begini ya, nanti begini. Istri saya bilang begini, stop, dia tambah bingung kalau kebanyakan diomongin. Oke, kemudian mundur, begitu maju, kamu lihat mobil matic begini. Saudara, dia yang duduk di kursi pengemudi, saya enggak. Tapi saya lebih banyak bicara sama dia, lebih banyak ngatur dia. Kenapa? Karena saya kurang percaya pada dia. Berapa banyak orang Kristen yang mengaku Kristen, mengaku percaya kepada Yesus, tapi dia mengendalikan hidupnya. Iya, kalau Yesus itu nggak mampu, kalau Yesus itu pemula dalam hidup ini, saudara. Kita boleh ngajarin Tuhan, tapi dia raja segala raja, dia menciptakan saudara dan saya. Dia tahu jalan yang baik, dia tahu jalan yang terindah bagi saudara dan saya. So kalau kita yang mengambil alih, bisakah kita disebut menjadi Kristen? Nah ini perjalanan panjang kekristenan saudara dan saya. Kita pelan-pelan membangun percaya kita. Amen. Nah untuk itu kadang lewati penderitaan. Makanya dia katakan peluklah penderitaan itu. Karena ada banyak orang justru melihat Tuhan waktu penderitaan. Waktu dia santai, relax, dia lupa Tuhan gitu saudara. Tapi pada waktu ada penderitaan dia bilang, waduh Tuhan tolong aku. Lama-lama Tuhan bilang gini, asik juga ya kamu menderita cari aku. Ya Tuhan sih gak kasih kita penderitaan.
Tapi kalau kita pimpin sendiri jalan hidup kita, kita bisa tahu betapa chaos, betapa kacau hidup kita. Betul saudara? Kan dia adalah jalan, dia bukan menunjukkan jalan. Saya mengalami ini saudara. Dan pemulihan di keluarga saya juga alami. So kalau ada penderitaan jangan takut. Nikmati aja. Karena dalam Roma 8 ayat 17 dikatakan begini. Bahwa kalau kita mengikut Kristus, maka kalau kita masuk dalam penderitaan, tapi bersama dengan Kristus kita akan melihat kemuliaan. So poinnya adalah begini. Apapun yang saudara dan saya alami, kita bersama Tuhan. Kata Immanuel bersama Tuhan berlaku untuk semua manusia. Kalau saya ini sebagai seorang yang melayani Tuhan, saya tidak melakukan untuk Tuhan. Saya tidak akan pernah mau melakukan untuk Tuhan. Saya melakukan bersama Tuhan. Kalau itu menjadi keputusan saya, maka saya harus siap dipimpin Tuhan. Kalau saya melakukannya bersama Tuhan, saya tidak akan letih lesu berbeban berat. Saya tidak akan jenuh, saya akan tetap bersemangat. Kenapa? Karena saya bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata bahwa aku dapat menanggung segala perkara karena Kristus yang memberikan kekuatan kepada aku. Di dalam ayat yang lain dikatakan begini, bahwa aku dapat melewati segala persoalan. Saudara lihat Filipi 4 ayat 11, ayat 12, saudara ketemu bahwa penderitaan, masalah semua aku lewati. Kata Paulus dalam suratnya. Ya. Dan kemudian dia bilang gini, aku dapat melewati karena Tuhan, dalam Amplified Bible dikatakan, karena Tuhan yang menginfus kekuatan. Saudara yang letih lesu dan berbeban berat, pastikan kita tetap bersama dengan Kristus. Karena dia katakan, marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Karena di titik itu, kita tidak memikul beban kita sendiri. Saya nggak tahu apa yang sedang saudara alami. Saya nggak tahu nanti 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan ke depan apa yang akan saudara hadapi. Tapi saya berani bersaksi, selama saya bersama dengan Tuhan, damai sejahtera tidak mudah tercuri. Sukacita ilahi tidak mudah tercuri. Yes, saya masih nginjak bumi. Yes, kadang-kadang saya, Tuhan gimana? Tapi saudara, waktu saya sadar bahwa saya bersama dengan Tuhan, Tuhan berikan kekuatan yang baru bagi saya. So, saudara gak pernah salah alamat dalam mengikut Kristus. Di ayat selanjutnya, ayat yang ke-25 dikatakan begini. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. So taruhannya mengikut Kristus itu sampai kehilangan nyawa loh saudara. Wow. Selama ini yang aku dengar gak gitu loh. Tapi mari, ada apa di balik berita ini? Ada apa di balik berita ini? Nah di dalam Message Bible dikatakan begini, bahwa kamu tidak bisa menolong dirimu. Nah ini yang saya alami. Saya bekerja di Jakarta dan pekerjaan saya secara ekonomi itu sangat-sangat menggiurkan. Tapi saya nggak bisa menolong diri saya untuk pemulihan keluarga. Sampai harusnya saya coba untuk tinggalkan semua dan saya belajar untuk menjadi pengikut Kristus. Tapi saya membuktikan bahwa Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah berdusta. Tuhan gak pernah curang dalam hidup saudara dan saya. Dikatakan kamu tidak dapat menolong dirimu. Sangkal diri adalah cara. Itu adalah caraku agar engkau dapat menemukan dirimu yang sebenarnya. So ternyata di balik berita bahwa kalau mau ikut aku, sangkal diri dan pikul salib. Tuhan ingin membawa saudara dan saya untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya. Karena manusia itu hidup selama ini pakai topeng. Ini diselidiki bahwa itu cuma 10% dari dirinya. Itu palsu-palsu dari dirinya. Tapi yang 90% kacau. Tapi Tuhan mau bongkar itu semua keluar. Dan Tuhan mau balik. Caranya cuma satu, yaitu cara Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, kamu mesti sangkal diri. Baru kamu akan masuk dalam jati dirimu yang sebenarnya. Apa jati diri kita? Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 26. Jati diri saudara dan saya adalah serupa dan segambar
dengan Kristus. Betul? Kita serupa dan segambar. So, untuk kita kembali, karena dosa menghancurkan citra diri, menghancurkan jati diri, menimbulkan kepahitan dan sebagainya. Sewaktu kita masuk bersama dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan gak bisa. Bersama Tuhan dengan kekuatan Tuhan, kita menyangkal diri kita. Kita akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Itu gak ada cara lain, saudara. Untuk kita kembali seperti yang Yesus mau. Nah, pada waktu saudara dan saya dibawa hari demi hari untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus, dunia akan melihat, istri kita akan melihat, suami kita akan melihat satu perubahan yang di dalam hati mereka. Ini yang kami tunggu dari Papa. Ini yang kami tunggu, yang aku tunggu dari suamiku. Ini aku tunggu dari istriku. Ini aku tunggu di dalam kehidupan orang tuaku. Ini aku tunggu. Kenapa? Karena saudara dan saya berubah. Bukan hanya KTP kita Kristen. Kita menjadi Kristen yang sejati. Karena Kristus yang muncul dari hidup saudara dan saya. Karena kemakmuran itu bukan karena banyak harta. Kemakmuran adalah pada waktu Kristus dimanifestasikan dari hidup saudara dan saya. Dan ini lewati pengikisan. Gitu. Lewati semua. Kita menjadi segambar dengan Tuhan. Saya kembali dan saya tutup dengan ayat ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. So, pengikut Kristus berjalan bersama Kristus. Amen. Ada yang bilang aku udah sering dengar. Betul. Nah, waktu perkara ini saya lihat orang, Tuhan, saya berdialog dengan Tuhan. Tuhan, kenapa sih orang itu begitu? Tuhan, kenapa sih masalah ini begini? Terus Tuhan bilang begini, kalau fokus kamu kepada orang-orang yang bermasalah, kamu sedang tidak berjalan bersama dengan aku. Kamu sedang berjalan bersama dengan mereka. Kalau fokus kamu adalah kepada masalah, kamu sedang tidak berjalan dengan aku. Kamu sedang berjalan dengan masalahmu. Karena kalau kamu berjalan dengan aku, pikul salib, fokus kita kepada salib. Sehingga kita dihindari dari kepahitan, dari rasa iri. Kita dihindari bahwa Kristus itu menderita bagi saudara dan saya. Dia pikul semuanya di salib. Sehingga kita memperoleh satu kekuatan yang baru. Waktu dikatakan kita menjadi manusia yang baru, itu bukan waktu kita terima Yesus menjadi manusia yang baru. Yes, itu betul. Tapi setiap hari kita bisa berkata, rahmatnya selalu baru setiap pagi. Setiap hari saudara berubah. Setiap hari saudara menjadi lebih baik. Dan mujizat tidak kita tunggu-tunggu. Tapi mujizat pasti tetap terjadi. Karena dia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saya nggak tahu persoalan yang sedang saudara hadapi saat ini. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Kita renungkan. Ada satu pertanyaan. Mengapa saya jadi Kristen? Atau mengapa saya tetap menjadi Kristen? Mari renungkan ini. Apakah kita tetap mengikuti jalan-jalannya? Apakah kita tetap mengikuti kebenarannya? Dan Tuhan berkata bahwa marilah datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan pernah mengalami semuanya. Tubuhnya pernah sakit luar biasa. Hatinya disakiti, dilukai. Dia dihina, dia difitnah, dia ditinggalkan oleh semua orang yang ada di sebelah dia. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami. Mungkin ada tetesan air mata, mungkin ada jeritan hati yang dinaikkan, yang sepertinya tidak pernah sampai kepada telinga Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah tidak mendengar. Tuhan ada bagi kita, bahkan saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada di tengah-tengah saudara.
Bukan satu kebetulan saudara ada di tempat ini pada pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Satu saat Tuhan Yesus sedang berjalan dari desa ke desa. Dia lewat di sebuah desa. Dan kemudian ada seorang wanita yang sakit perdarahan. Dan dia berkata, kalau aku jamah ujung jubahnya saja maka aku akan sembuh. Dan dia menerobos kerumunan orang banyak. Dia datang dengan iman. Yesus hadir. Dan mujizat terjadi. Saat ini, saya gak tahu apa yang saudara alami. Dia pernah berkata, apa yang kau mau aku lakukan kepadamu. Dia rindu untuk menyatakan kuasanya. Kalau ada satu kerinduan di dalam hati saudara, saudara boleh pegang dada saudara. Dan bicara sama Tuhan. Bicara sama Tuhan. Dia suka ditantang. Dia suka ditantang. Kalau saudara datang untuk kesembuhan, dia bilang, Tuhan aku butuh kesembuhan. Kalau saudara datang untuk pemulihan keluarga, katakan, Tuhan aku datang atau butuh pemulihan keluarga. Kalau saudara datang untuk pemulihan ekonomi, saudara katakan kepada dia, Tuhan engkau tahu. Kalau saudara berkata, Tuhan aku butuh kekuatan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Dia Allah yang tidak pernah curang. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan dia akan lakukan itu hanya untuk menyatakan bahwa dia tidak pernah meninggalkan saudara. Dia tidak mau saudara dan saya terhilang. Tuhan, kau lihat mereka. Engkau dengar cerita hati mereka. Mungkin ada tetesan air mata yang tidak sempat tertetes dari mata kita. Tuhan tahu semua. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Saudara buka tangan saudara kepada Tuhan. Hanya kepada Yesus. Dia gak pernah bohong. Dia tidak pernah berdosa. Buka kedua tangan saudara. Dan biarkan dia yang menjamah saudara. Biarkan dia yang jamah saudara. Yesus yang lain. Mari buka kedua tangan saudara. Buka kedua tangan saudara. Biarlah pujian ini menjadi pernyataan iman. Bahwa dia yang layak dipuji dan disembah. Dan pada waktu dia ditinggikan, dia akan bekerja di tengah-tengah kita. Hanya Kau yang layak. Yesus ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Seperti wanita yang sakit perdarahan, dia menjamah ujung jubahnya. Dengan iman saudara berseru. Dengan iman saudara pegang dia. Orang basyiri bikata karabakasa. Kau yang layak, hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Hanya Kau. Biarkan keyboard menaikkan pujian ini. Hanya Yesus yang layak. Dan dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Dia tidak pernah mengabaikan kita. Dia ada, dan dia ada bagi kita.
Dan mujizatnya tidak pernah berhenti. Engkau yang sakit, engkau akan mengalami kesembuhan. Engkau yang letih lesu dan berbeban berat, engkau akan mendapatkan kelegaan. Engkau akan memperoleh kelepasan, engkau akan memperoleh pemulihan demi pemulihan. Karena Yesus ada di tengah-tengahmu, karena Yesus ada di dalam dirimu, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Mari kita angkat pujian. Silakan duduk. Shalom, selamat siang. Kami atas nama GBI Hope mengucapkan banyak terima kasih untuk pelayanan Pak Richard. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Saya akan bacakan beberapa pengumuman bagi yang ingin mengikuti ibadah tatap muka seperti hari ini. Harap mendaftar lebih dahulu seperti biasa ya di grup Telegram. Bagi yang tidak bisa hadir, nanti linknya di YouTube akan keluar kurang lebih jam 1, jam 2. Saya melihat beberapa anak muda yang baru pertama kali turut beribadah bersama kita. Kami ucapkan selamat datang. Kami senang adik-adik turut beribadah bersama kita ya. Kita bertumbuh bersama di dalam iman, semakin setia kepadanya. Mari kita juga membangun mesbah doa setiap jam 8 malam. Ajak anggota keluarga kita untuk membangun hubungan lebih intim dengan Tuhan. Doa malam juga seperti biasa ya, Rabu jam 7 malam. Harap hadir paling enggak 15 menit karena ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Jangan terlambat. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kepercayaan keuangan yang Bapa beri dalam diri kami. Mampukan kami untuk melakukannya dengan benar ya Bapa, mempertanggungjawabkan keuangan yang Bapa beri, dan sekarang saatnya kami akan memberi semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak ber. Sekali lagi, Allah sanggup melakukan
Dulu sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita satukan hati. Terima kasih ya Bapa. Masih Bapa beri kami kesempatan untuk memuji, menyembah-Mu, melayani-Mu di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Terima kasih untuk firman yang sudah Bapa bentangkan dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mempercayainya, menghidupinya, dan melakukannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih juga untuk damai sejahtera sukacita surga yang Bapa beri dalam hidup kami. Terima kasih juga atas hikmat-Mu yang menuntun, membimbing, menopang, dan yang menegur kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih untuk perlindungan-Mu yang begitu sempurna atas kami. Ajar kami terus untuk selalu bersyukur ya Bapa. Mampukan kami untuk setia kepadamu. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Richard ya Bapa. Pakai beliau semakin luar biasa dimanapun beliau berada. Tambahkanlah kapasitasnya dalam menjangkau jiwa-jiwa dimanapun ya Bapa. Dan juga perlindungan-Mu pun sempurna dalam perjalanan beliau nanti pulang ya Bapa. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Hamba berdoa juga untuk gembala kami Pak Hari. Hati Bapa, hati gembala ada dalam diri beliau. Menjadi teladan bagi kami semua, para pelayan dan jemaat di rumah-Mu ini. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan setia kepadamu. Berkati juga istri dan anak-anak beliau. Hamba berdoa untuk para pelayan yang bertugas pada pagi hari ini dan juga jemaat yang turut beribadah bersama kami. Terima kasih Bapa, kami masih Kau beri kesempatan untuk melayani-Mu. Benarkan hati kami dan motivasi hati kami dalam kami melayani. Dan untuk jemaat-jemaat kami percaya kami juga siap menjadi alat-Mu dimanapun kami berada, di studi kami, di pekerjaan kami, di lingkungan manapun kami berada ya Bapa. Kami siap menjadi alat-Mu, apapun yang kami lakukan, nama-Mu yang ditinggikan, nama-Mu yang dimuliakan. Kami juga berdoa untuk Indonesia, ada hujan pertobatan, hujan keselamatan untuk bangsa ini, dan untuk Pak Jokowi, dan juga anak-anak-Mu yang ada di pemerintahan, hikmat daripada-Mu yang menuntun beliau, mengambil keputusan yang tepat dan benar, semuanya untuk kebaikan negeri kami yang tercinta ini. Perlindungan-Mu pun sempurna untuk beliau-beliau dari segala hal yang jahat. Sebentar lagi kami akan pulang ya Bapa, dan kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hatimu kepada Bapa di surga. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus, memampukan engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu, sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.